Perkenalkan, nama saya Clarissa Cindy dengan NIM 031. Tema pembahasan, yang pertama ada PT Gojek Indonesia, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga SIM PT Gojek Indonesia, yang keempat proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem, yang kelima ada analisis kelemahan dan kelebihan. Gojek adalah aplikasi pemesanan ojek yang paling hits. Gojek bisa ngantarin kamu kemana-mana. Menyediakan jasa kurir instan pengiriman 60 menit, mengantarkan makanan favorit dari beribu-ribu restoran, bahkan bisa pergi belanja untuk kamu. Driver Gojek akan nalangin belanjaan kamu dan kamu bisa membayar mereka kembali saat mereka sampai. Gojek akan membantu kamu untuk urusan apapun, kecuali urusan kirim ular hidup atau senjata nuklir. Unduh aplikasi kami dan nikmati semua layanan kami. Selanjutnya, sistem informasi manajemen adalah sistem yang membantu manajer dan perusahaan dalam mengelola informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Penjelasan secara simpelnya, 1. Pengumpulan data. SIM mengumpulkan data dari berbagai aktivitas bisnis seperti penjualan dan keuangan. Yang kedua ada penyimpanan data. Data tersebut disimpan dalam sistem yang terorganisir seperti database. Yang ketiga ada pengolahan data. Data yang disimpan diolah menjadi informasi yang berguna melalui proses analisis dan pelaporan. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Manajer menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi. SIM memungkinkan pemantauan kinerja bisnis dan evaluasi hasil dari keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen, yang dimana Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan seperti penawaran saham perdana atau IPO agar potensi pertumbuhan lebih cepat serta menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada Decision Support System atau yang disebut dengan DSS, yaitu memainkan peran penting dalam pengoptimalan berbagai operasi di dalam perusahaan seperti Gojek, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan termasuk transportasi online, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Lalu yang ketiga ada sistem pendukung keputusan, yang dimana MIS berguna untuk efisiensi operasional laporan data, monitoring layanan, customer relationship management, adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misalnya statistik dan data pemesanan transaksi dari user ataupun kinerja dari driver atau sukesor layanan lainnya. Selanjutnya ada sistem informasi untuk bisnis. Yang pertama ada TPS, yaitu Transaction Process System. Sistem ini digunakan untuk Gojek sebagai mengatur untuk mengetahui bagaimana alur keluar masuknya keuangan yang ada terjadi di Gojek seperti transaksi order dan lain-lain. Lalu kedua ada PCS atau Process Control System, teknologi yang mengatur dan mengelola berbagai proses operasional dalam perusahaan. Singkatnya, sistem ini memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar dan efisien. Contohnya, sistem ini mengatur penjadwalan driver, mengelola aliran pesanan, dan memantau kinerja layanan secara real-time untuk memastikan pengalaman pelanggan yang optimal. Lalu yang ketiga ada ECS atau Enterprise Collaboration System. Ini adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi dan kerjasama antar karyawan di seluruh perusahaan. Singkatnya, sistem ini memfasilitasi berbagai informasi, koordinasi, dan kolaborasi tim secara efisien. Selanjutnya ada klasifikasi sistem Gojek. Jadi ada piramida dari ke bawah sampai ke atas. Yang pertama itu ada EIS yang dipegang oleh eksekutif Gojek. EIS ini bertujuan untuk melakukan IPO atau penawaran saham perdana
melakukan partnership perusahaan, terus melakukan kebijakan untuk bersaing dengan kompetitor. Di bawahnya ada DSS. Ini digunakan oleh Direktur Operasional. Sistem ini bertujuan untuk pengembangan layanan, pemusatan atau ekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan lainnya. Lalu di bawahnya ada MIS, Manajer Regional. MIS ini untuk digunakan mendata report, monitoring, dan CRM. Lalu di bawah sendiri ada TPS, PGS, dan ECS. Ini digunakan untuk driver dan suksesor lainnya seperti user. TPS bertujuan untuk membooking order, penentuan lokasi pembayaran. Lalu ada PGS untuk skema order dan aplikasi. Untuk ECS, informasi data driver atau sukses lainnya, dan informasi layanan misal tarif harga dari Gojek. Selanjutnya ada komponen sistem yang digunakan oleh Gojek. Komponen sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, orang. Lalu ada jaringan juga, jaringan komputer dan komunikasi data. Selanjutnya mengenai proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga desain sistem, yang keempat pengembangan, yang kelima uji coba dan pengujian, yang keenam implementasi, dan yang terakhir ketujuh pemeliharaan dan dukungan. Untuk slide selanjutnya yaitu kelebihan sistem informasi manajemen pada PT Gojek. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data akurat dan tepat waktu untuk keputusan strategis. Yang kedua, efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai informasi real-time antar departemen. Yang keempat, pelacakan dan monitoring yang memudahkan pemantauan kinerja dan indikator kinerja utama. Dan yang terakhir, personalisasi layanan seperti menganalisis perilaku dan preferensi pelanggan untuk layanan yang lebih dipersonalisasi. Untuk kekurangan sistem informasi manajemen pada PT Gojek sendiri yaitu yang pertama, biaya implementasi tinggi karena butuh investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi yang bisa menyebabkan risiko gangguan teknis atau kegagalan sistem. Yang ketiga, keamanan data. Dengan risiko keamanan data yang tinggi memerlukan perlindungan yang kuat. Yang keempat, kompleksitas sistem. Sistem yang kompleks dapat menyulitkan pengelolaan dan pemeliharaan bagi PT Gojek itu sendiri. Yang kelima, terakhir, kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang memakan waktu dan biaya tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.